Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ogenki desu ka? Masih dalam obrolan masa lalu, kenangan masa lalu, masa ABG, katanya masa remaja itu masa yang paling indah. Mungkin ya, kalau kata Budi, semua masa itu indah dengan ragamnya yang masing-masing punya keindahan masing-masing. Nah, Budi di sana itu sebagai remaja sudah mulai disuruh jadi penerjemah sejak usia 9 tahun oleh ayah, jadi my daddy. Jadi ayah Budi itu sering bilang, kamu tolong tanyain ini, makanan ini ada babinya atau enggak. Jadi Budi mulai nanya, ini ada babinya apa enggak, ini jangan yang enggak ada babi, yang mana yang aman enggak, karena zaman itu belum dikenal, halal food itu belum dikenal. Jadi kami sangat berhati-hati kalau ke restoran. Biasanya Budi jalan-jalan tuh, terus nanya, balik lagi, bolak-balik sampai capek. Atau ini harganya berapa? Kita lihat sale misalnya. Ayah Budi seneng banget belanja-belanji dan memang orangnya itu sangat bergaya baju-bajunya. Jadi merek ini, merek itu, dari kecil itu selalu harus bisa nerjemahin. Ini bahannya apa, ini dipakainya di musim apa, cara penyuciannya gimana, sering banget ditanyain itu, disuruh ngomong. Lalu padahal Budi belum bisa banget bahasa Jepang, tapi menurut ayah waktu itu, kamu udah bisa kok, teman-teman kamu setiap hari main. Sekali lagi Budi memang tukang main, jadi pulang dari sekolah itu pasti main dengan tetangga-tetangga. Main sepeda biasanya, lalu nangkepin insek ya, buat nanti dimasukkan ke dalam box kaca, dikasih pengawet. Agak sadis sih sebenarnya. Kita jangan cerita itu. Tidak bagus menjadi orang yang sadis. Nah, dengan teman-teman Indonesia. Waktu itu teman-teman Indonesia lumayan banyak karena satu kelas itu ada sekitar 10 orang, ada yang 7 orang, ada yang 5 orang. Nah, dengan teman-teman ini apa yang dilakukan oleh teman-teman Budi? Karena Budi main, jadi kita main juga ceritanya. Jadi kalau di sekolah tentunya belajar pelajaran bahasa pelajaran Indonesia, kurikulum Indonesia, lalu ada jam bermainnya, lalu kita main di situ, main badminton, main tenis, main basket di lapangan, main rugby di dalam sport hall, di luar main baseball. Sebenarnya nggak pinter main baseball, tapi ikut-ikutan sehingga kena bola baseball yang keras itu berapa kali pernah biru-biru. Nah, itu dengan teman-teman Indonesia. Setelah itu di sela-sela pelajaran biasanya ada pelajaran memperkenalkan budaya Indonesia. Jadi Budi sudah memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat Jepang sejak usia 9 tahun. Jadi sudah ada berada di Indonesia Jepang dari umur 9 tahun. Udah sudah 50 tahun. Wow. Sudah 50 tahun. Nah, selalu ada di tengah-tengah sejak kecil. Dan ditanyai sama orang Jepang, ini apa? Lalu menjelaskan tentang Indonesia, lalu ini apa? Menjelaskan tentang Jepang kepada bapak-bapak, ibu-ibu di sana. Nah, kalau tentang Indonesia ini biasanya kami belajar nari. Jadi kami dulu belajar nari. Jadi kami harus menguasai beberapa tarian daerah, lalu punya pakaian daerah, menguasai lagu-lagu daerah, main angklung, main gamelan, hafal lagu-lagu daerah, dari semua daerah dari Sabang sampai Merauke, hafal loh. Sering pentas, bikin teater, drama bersama teman-teman, kakak-kakak dari Viatikara. Apa kabar dari Viatikara? Viatikara dikenal sebagai sebuah lembaga kesenian yang mengajarkan tarian dari seluruh Indonesia. Waktu itu didatangkan oleh duta besar kami waktu itu, duta besar Indonesia, duta besar kita, almarhum Jenderal Bapak A.Y. Witono, yang waktu itu mendatangkan Viatikara dan mengajarkan kami kebudayaan Indonesia, tari seni. Nah, juga punya guru kesenian Bapak Ishak Dharma Prawira almarhum yang lulusan dari Vienna yang mengajarkan kami not balok, piano, gamelan, angklung, membuat lagu mars sekolah, lagu mars SRIT, lagu himne SRIT juga. Beliau juga yang mengajarkan lagu-lagu Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami hafal loh, kami bisa main angklung dengan, main gamelan juga dengan, main gendang juga dengan. Oke. Jadi soal memperkenalkan budaya Indonesia sudah dari kecil sekali. Kemana-mana anak-anak di sana itu sudah membawa nama bangsa, nama Indonesia. Jadi kalau ditanya, kamu orang mana? Saya orang Indonesia. Lalu kami mulai bercerita tentang pulau ini, karena Indonesia kan dikenalnya cuma Bali. Sampai saat ini ya. Jadi kami dari kecil itu sudah sering seperti itu. Lalu
pawai di jalan, pakai baju bodo di tengah dinginnya angin, lalu dengan cueknya saya pakai penuh riasan itu naik kereta umum. Jadi teman-teman bayangin deh, kalau misalnya naik komuter lain kita kan itu dari Jepang, diimpor. Jadi pemerintah Jepang memberikannya gratis ke Indonesia. Komuter lain yang sama itu yang Budi pakai di tahun 70-80. Itu komuter lain yang sama. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi naik komuter lain itu kalau lagi dibelokkan itu terlalu curam akan ada otomatis warning. Kendes gitu, itu bahasa Jepang tuh bahaya tapi orang nggak ada yang ngerti. Jadi waktu itu kaget, wah langsung pegangan. Karena artinya bahaya ini ada tikungan tajam, Anda harus pegangan supaya tidak jatuh. Jadi masih otomatisnya itu menyala. Nah kereta-kereta itu yang waktu itu berjalan Tokyu-sen atau Tokyu Line. Nah pakai Tokyu Line itu dengan orang sebanyak itu Budi dandan. Tergantung hari itu pakai baju apa, karena misalnya mau pergi ke wilayah mana kami itu naik kereta umum, jadi nggak naik bis atau apa. Naik kereta umum nanti udah lengkap karena daripada repot dan lagi sampai sana tinggal pawai. Jadi tontonan sih, sering jadi tontonan, tapi sekali lagi cuek. nggak peduli dan nggak malu juga. Teman-teman yang pakai baju Bali biasanya itu kain udah kami angkat karena mau nggak mau harus lari, harus berdesakan naik turun tangga, gimana dong ya. Atau bajunya separuh disimpan di dalam tas, lalu separuh lagi masih berdandan karena nggak mungkin riasan rambut dan lain-lain itu kita bereskan di jalan. Buat anak kecil itu ribet, jadi biarin aja. Nah itulah kegiatan kami di Jepang. Jadi selain main sama orang-orang Indonesia dan juga setelah menjadi ABG, pesta disco. Jadi di Kantei, di rumah Bapak Duta Besar, di lantai 3 ada satu ruangan yang sebenarnya gudang di tempat penyimpanan gamelan. Di ruang itu kami bikin pesta. Jadi biasanya kalau ada yang ulang tahun, pada Ajojing di zaman itu, Ajojing lagunya Boney M. Ada yang tahu? Brown girl in the ring, la 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 la, antara lain itu ya. Terus ada lagu na 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 in September misalnya itu. Lalu ada lampu yang muter-muter, itu semuanya difasilitasi oleh kami semua. Jadi kakak-kakak yang sudah lebih besar yang menyediakan dan kami joget bareng-bareng Ajojing istilahnya waktu, termasuk juga slow dance, mulai mengenal lawan jenis dan ya ada yang mulai jadian atau apa, tapi sekali lagi nggak ada yang nembak Budi. Kayak gitu. Lalu biasanya dandan cantik, pakai dress, pakai jas, pakai fashion yang baju-baju yang fashionable yang saat itu sedang ngetrend di Harajuku misalnya. Gitu. Ada beberapa teman yang juga memang senang branded, dia akan pakai merek-merek apa ya, Christian Dior atau segala macamnya, begitu deh. ABG Bank Indonesia di Jepang saat itu makan rame-rame, biasanya prasmanan dengan gaya Indonesia, tiup lilin gaya Indonesia lagi, dimana yang ulang tahun itu yang menyiapkan segala macam makanannya, itu kebiasaan orang Indonesia. Ya begitu deh hari-hari putra-putri Indonesia di Jepang saat itu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.